Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita tunjukkan i'tikad, semangat dalam diri kita untuk mengerahkan waktu, tenaga dan pikiran kita mencari orang-orang yang potensial untuk bisa diajak ke jalan kebaikan ini, ke jalan dakwah ini. Maka ketika kita ada inisiatif untuk keluar, ketika kita ada inisiatif untuk bergerak, ketika kita ada inisiatif untuk mencari orang-orang yang potensial bisa kita ajak ke jalan dakwah ini, maka insya Allah kita akan tercatat sekali lagi dengan sebutan di sisi Allah sebagai al-mujahidun, orang-orang yang memiliki kesungguhan, keaktifan yang luar biasa dalam mengajak orang lain kepada jalan kebaikan ini. Karena ini semua juga dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang juga berinisiatif. Beliau nggak bisa menyerahkan tugas dakwah mengajak orang lain ke jalan kebaikan ini kepada orang lain. Beliau sendiri yang merasa punya tanggung jawab moral bagaimana harus mengajak orang lain ke jalan dakwah ini. Beliau sendiri yang merasa terpanggil jiwanya, terpanggil hati nuraninya untuk bisa mencari, berikhtiar, mengajak orang ke jalan kebaikan ini. Itulah sebabnya mengapa bisa kita bayangkan ketika prospek dakwah di kota Mekah semakin suram, pertumbuhan umat Islam sangat lamban sekali di Mekah. Padahal waktu sudah nyaris berlangsung kurang lebih 10 tahun dakwah dan risalah disampaikan di Mekah. Maka Rasul langsung berinisiatif. Beliau jalan dari rumahnya di dekat Masjidil Haram menuju Mina pada saat musim haji. Karena biasa orang banyak datang berkerumun. Orang datang untuk menunaikan ritual haji pada saat itu. Dan memang musimnya setiap tahun Rasul membarengi momen keramaian itu, dia gunakan untuk mengajak orang ke jalan kebaikan, ke jalan dakwah dan risalahnya. Maka berjalanlah Rasul dengan jarak kurang lebih bisa 12 km dari rumahnya ke Mina. Beliau jumpai orang-orang yang sedang duduk-duduk di sana bercengkrama. Beliau terlibat, beliau menyapa, beliau tentu saja dengan kepribadiannya yang menarik, tutur katanya yang lembut, bisa kemudian mengambil hati orang-orang yang kebetulan sedang berkumpul di Mina. Inilah yang kemudian tercatat menjadi 7 orang pertama yang berhasil diajak oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke jalan dakwah ini. Dan 7 orang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kaum Ansar yang menjadi para penolong dakwah dan risalahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil khusus telah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi semangat untuk mencari orang-orang yang potensial agar kemudian dakwah ini bisa semakin diperkuat, semakin mendapatkan endorse yang banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhasil diajak ke jalan kebaikan ini, ke jalan dakwah ini. Kita punya contoh lagi yang sangat indah di dalam surat An-Naml yang menceritakan kisah tentang burung hudhud yang ternyata juga ini merupakan satu sosok yang begitu gigih, begitu kuat juhudnya, jihadnya bahkan layak disebut sebagai mujahidun. Seekor burung hudhud ini padahal dia hanya seekor burung yang kecil, yang daya jelajah terbangnya juga mungkin harus banyak istirahat saat melampaui sekian ribu kilometer mungkin jarak jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh seekor burung hudhud. Dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 24 dikisahkan secara jelas dalam rangkaian ayat ini betapa peran seekor burung hudhud ternyata mampu memberikan kontribusi yang signifikan mengajak
orang-orang penting ke jalan kebaikan ini, ke jalan dakwah yang dipimpin oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi kita lihat dengan confident-nya, dengan bangganya dalam artian yang positif karena berhasil ya, memberikan satu informasi yang update kepada Nabi Sulaiman ya, perihal apa yang dilakukan oleh burung hudhud ketika dia mengajak ya, seorang tokoh penting ya, di negeri yang cukup jauh, yaitu negeri Saba, yang jaraknya dengan negeri Sulaiman itu alaihi salam bisa ribuan kilometer. Karena itu dalam Al-Quran direkam jelas kisah tentang burung hudhud ini yang melapor kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ya, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, faqala ya, maka berkatalah burung hudhud melaporkan hasil kerjanya mengajak, mencari orang-orang penting ke jalan kebaikan ini. Faqala, maka dia pun berkata, ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Ya, kata burung hudhud dengan confident-nya, dia mengatakan, aku memiliki pengetahuan, informasi, sesuatu yang tidak engkau miliki, wahai Sulaiman. Aku baru saja datang dari negeri Saba membawa berita besar yang valid, yang faktual, dan tentu saja berita ini berita yang meyakinkan. Ya, maka diceritakanlah oleh burung hudhud bahwa salah seorang pemimpin di negeri Saba yang kemudian dikenal dengan Ratu Bilqis ini ternyata potensial menurut informasi burung hudhud untuk kemudian di follow up, ditindaklanjuti untuk bisa disampaikan pesan-pesan dakwah dan risalah kenabian pada Ratu Bilqis tersebut. Artinya kalau kita lihat ini merupakan satu bentuk kerjasama amal jama'i yang baik antara seekor burung hudhud dengan pimpinannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kisah selanjutnya sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat selanjutnya di surat An-Naml tersebut, bahwa bagaimana seorang Ratu Bilqis ya, penguasa negeri Saba pada akhirnya kemudian ya, taslim ya, tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengikuti dakwah ajaran agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.